Ryo Kyozo, begitu orang memanggilku. Aku suka berada di tepian angkasa, di antara awan yang senyap dan kehadiran yang tak terlihat. Menjelajahi dunia yang luas lewat kedua mesinku yang tanpa sayap, seakan merasakan lari dalam kecepatan dan terbang tanpa batasan. Aku bisa melihat yang tak bisa dilihat orang kebanyakan. Aku bisa menerabas suatu tempat yang tak bisa dikunjungi orang kebanyakan. Melintasi lembah dan bukit, menyusuri alur sungai yang basah dan berkelok, sambil melawan gravitasi bumi di ketinggian. Terbang dan berkendara bukan sekedar mainan, bukan juga sekedar teknologi kekinian. Terbang dan berkendara adalah sebuah ekspresi dan keberanian mengambil keputusan. Aku hidup dari terbang seperti layaknya elang yang berjuang mencari makan. Mungkin mesinku punya batasan, tapi ragaku membuka setiap kesempatan. Karena mesin tanpa raga hanya sebatas tumpukan besi canggih tak bernyawa. Udah berapa lama ya? Bentar, kalau nggak salah 10 tahunan, kalau nggak salah ya, 10 tahun. Sebenarnya nggak milih sih, karena dikasih sama orang tua. Awalnya nggak dipakai sama orang tua, terus ngelihat komunitas motor ini, jadi pengen ngemodif motor ini biar jadi kayak trail, bisa buat di jalan atau buat di hutan. Senang banget. Kalau dulu ada namanya tempat itu Basang B namanya, di daerah menuju ke Bedugul, ya daerah menuju Bedugul. Cuman sekarang lebih senangnya di daerah Kintamani sih. Nggak punya nama sih sama sekarang, nggak punya nama dia. Tetap milih motor ini, cuman kalau ada versi yang matic double cylinder atau bodinya slim seperti ini, mending milih yang itu sih, karena ini terlalu rewel sih menurut saya. Harus dicari nyamannya. Pertama duduknya kayak gimana, stangnya, terus ketika digas tuh sesuai dengan karakter kita atau enggak, itu aja sih. Kalau dibilang profesionalnya mungkin baru-baru ya. Kalau mulai awalnya FPV itu udah 6 tahun sih, 2014 atau 15, kurang tahu juga. Ya jelas kayaknya udah 6 tahun, karena lihat di story Facebook, jadinya tahu udah berapa tahun ya. Sebenarnya terjun ndaknya itu dipaksa sama istri sih sebenarnya. Karena dulu hobi saya itu bukan main drone, dulu main RC car, kalau ada yang tahu RC car, main RC car, sempat ikut juara-juara lomba-lomba gitu. Nah setelah istri ngelihat teman main drone, jadi kepingin main drone istri, cuman suruhnya main drone tuh karena buat nge-shoot dia. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan, si istri tuh dapat shoot dari si drone atau fotonya si drone, itu sih tujuan utamanya dulu. Makanya pindah ke drone. Awalnya istri, dari bujukan istri. Sebenarnya saya juga nggak pengen sih main drone kayak drone aerial, dia terlalu monoton. Nah setelah lihat di Facebook ada drone kecil buat race, nah di situ saya berminat untuk masuk ke dunia drone. Kalau prestasi sih sebenarnya nggak ada ya, karena dulu keinginan kita tuh sebenarnya pingin buat komunitas drone ini, karena kita berkecimpungan di dunia racing awalnya. Jadi pingin
ngajak pilot-pilot racing lainnya itu buat membuat wadah sebuah perlombaan untuk mereka sih sebenarnya. Itu tujuan awalnya kita. Untuk ini karena saya tinggal di Bali ya, harusnya sih sudah jalan. Cuman waktu pas zamannya COVID itu sempat ditelepon langsung dari Dinas Kota Denpasarnya untuk membeli drone penyemprot. Untuk dulu kan zamannya kita semprot kayak apa sih namanya dulu ya, buat steril. Jadi pemerintah tuh pingin beli drone yang besar, ada tabung airnya di bawahnya itu. Jadi pingin nyemprotin kayak kota-kota, gedung-gedungnya mereka. Awalnya sih itu, cuman setelah saya searching harga dan segala macamnya, ternyata DJI menjual produk namanya saya lupa ya. Nanti kalian bisa searching di Google, namanya DJI juga ngeluarin buat pertanian. Nah, setelah saya kasih harga ke pemerintah ternyata terlalu mahal, jadi mungkin karena budget saya sebenarnya, karena budget harganya terlalu mahal mungkin, jadi tidak terrealisasi sininya sebenarnya seperti itu. Berarti programnya belum jalan sampai belum sekarang. Jalan sampai sekarang. Sebenarnya sudah ada kemarin itu sudah ada di daerah mana sama lupa, pokoknya daerah utara itu ada kayak sawah gitu cukup luas. Di sana sudah pernah dicoba terbang. Cuman mungkin izinnya juga belum keluar ya dari Lanut. Itu kita harus punya izin, pilotnya juga harus punya izin. Mungkin terhalang itu lagi, mungkin agak ribet sih sebenarnya kalau masalah itu. Kalau izin untuk drone itu sebenarnya banyak semacam wadah-wadah untuk pembuatan izin. Nah, sebenarnya awalnya itu sebenarnya dari Lanut untuk sertifikasi drone-nya. Cuman dari Lanutnya sendiri istilahnya memanggil instruktur dari luar ya, yang khusus buat memang bisa mengerti tentang perizinan dan cara menerbangkan drone yang baik dan benar. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau di Lanut sendiri itu ada ketua untuk drone-nya. Nah, kalau saya sendiri di Lanut itu sebagai wakil ketua dari komunitas drone EPP di Bali. Kalau untuk saya sendiri sangat bisa ya. Mungkin untuk yang lainnya saya kurang tahu, karena ini saya bilang sih hoki ya sebenarnya. Hoki mungkin punya nama juga sebelumnya di YouTube atau di sosial media. Jadi ada beberapa klien yang sudah kontrak saya, itu pun pas di zaman COVID yang lagi susah-susahnya. Jadi pas di zaman COVID itu malah saya lagi naik-naiknya di zaman COVID itu sebenarnya. Ya betul sih. Kalau untuk workshop itu kayak kita ada di bawah ya, di rumah di bawah tuh memang saya khususin buat kayak servis drone. Kalau ada yang mau belajar bisa ke rumah aja atau tanya-tanya konsultasi segala macam, itu bisa langsung ke rumah. Ya sih betul. Cuman untuk saat ini yang saya lihat itu belum ada ya pilot EPP dipajakin atau seperti apa. Mungkin dari pihak penyelenggaranya yang kena pajak untuk saat ini yang saya lihat. Kalau untuk pilotnya sendiri itu belum kena pajak sama sekali. Kecuali si pilot ini dikontrak sama kliennya dan si klien meminta NPWP segala macam, mungkin di situ pilot bakal kena pajak. Sebenarnya bisa sekelas DJI atau lebih canggih dari DJI pun sebenarnya bisa, cuman gimana ya, sulit untuk dijelasin sih sebenarnya, terutama masalah perizinan itu ribet, kita dipersulit. Sebenarnya di Indonesia sendiri kan sudah ada drone taksi nih,
drone taksi itu sudah ada dan sudah pernah dicoba di Bali dan izinnya belum keluar sampai sekarang. Itu emang agak ribet sih. Kita tuh di Bali itu ada satu pilot yang emang benar-benar otaknya canggih. Itu biasanya sampai dipanggil ke Jakarta untuk ngerakit drone segala macam. Itu drone-drone yang mereka rakit tuh ya seperti pemetaan, seperti drone-drone khusus yang buat ngangkat kamera besar. Itu kita punya pilotnya di sini di Bali. Sebenarnya bisa, cuman untuk memproduksi seperti flight control, motor itu kita belum bisa buat. Itu kita cuma bisa beli dan rakit di sini, gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya Indonesia mau, itu sebenarnya gampang. Kalau ada yang pingin ya, itu sebenarnya harus kolaborasi sebenarnya. Kalau seperti buat flight control, kita bisa buat desain flight controlnya sendiri, terus nanti kita cetak ke luar. Nah, cuman kalau kita cetak keluar kan otomatis kita perlu biaya lagi nih untuk nyetak segala macam. Nah, kalau emang mau cetak di Bali atau Indonesia tuh sebenarnya bisa, cuman perlu biaya khusus buat produksi dan segala macamnya sih. Buat uang pajak yang sudah saya setorin ya, sebenarnya harusnya kita nuntut untuk jalan-jalan yang kita lalui itu harusnya diperbaiki. Terutama itu di depan rumah seharusnya kita ngelihat sendiri nih, sebenarnya kita bayar pajak kok nggak dibetulin jalannya. Terutama ini bukan ke pajaknya langsung ya, sebenarnya otomatis pajak itu kan nggak tahu nih kita tinggal di mana, otomatis yang terdekat dulu nih harusnya kayak kepala desa segala macam itu harusnya tahu dong. Jadi kepala desa ini segala macam ini harus ngelapor ke mana, itu saya nggak tahu rulesnya. Harusnya mereka sih yang lebih gerak cepat seperti itu sebenarnya. Kalau orang pajak tinggal terima duit aja sih, harus benarnya dia tinggal nunggu laporannya di sini harus dibenerin, baru mereka harus. Kalau mereka sudah nerima laporan belum dibenerin, nah itu baru salahnya si Kang Pajak. Kalau di area sekitar masih tetap sama ya, cuman lebih banyak foto-foto yang berantakan sekarang karena angin kenceng ya. Jadi foto-foto banyak berantakan di jalan sih. Foto atau billboard? Ya, semacam itulah, bro. Oke, bro. Terima kasih ya, bro. Siap.